Dalam konferensi pers, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan pihaknya telah memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin sejak September dan 175 basis poin sejak September tahun lalu, sehingga level suku bunga saat ini telah berada dalam kisaran luas estimasi nilai netral. Ya, setelah memangkas suku bunga pada pertemuan Desember, The Federal Reserve memberikan sinyal akan menahan pelonggaran moneter lanjutan dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan FOMC median. Pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada tahun 2026. The Federal Reserve memberi sinyal akan menahan pelonggaran lanjutan sembari menunggu kepastian arah inflasi dan pasar tenaga kerja Amerika Serikat setelah memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada pertemuan Desember 2025. Dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan Federal Open Market Committee, median pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026, tidak berubah dari proyeksi September lalu. Sementara itu, inflasi diproyeksikan melandai ke sekitar 2,4% pada akhir 2026, seiring pertumbuhan ekonomi diprediksi menguat di atas tren menjadi 2,3%, sedangkan tingkat pengangguran bertahan moderat di kisaran 4,4%. Bahasa yang digunakan tersebut sebelumnya kerap menjadi sinyal jeda kebijakan moneter, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang masih memproyeksikan dua kali pemangkasan suku bunga pada tahun depan. Dalam konferensi pers, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan pihaknya telah memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin sejak September dan 175 basis poin sejak September tahun lalu, sehingga level suku bunga saat ini telah berada dalam kisaran luas estimasi nilai netral. Menurutnya, The Fed saat ini berada pada posisi yang baik untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi ke depan. Ia juga menegaskan kebijakan moneter tidak mengikuti jalur yang telah ditentukan. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas menguat pada hari Kamis mencapai level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan setelah keputusan The Federal Reserve memangkas suku bunga mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga emas spot pelonjak 1,2% menjadi 4.280 dolar Amerika per ons, level tertinggi sejak 21 Oktober. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup melambung 2,1% ke posisi 4.313 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga 3 secara beruntun namun mengisyaratkan potensi jeda dalam penurunan lebih lanjut seiring pemantauan terhadap kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi. Adapun investor kini menanti laporan non-farm payrolls Amerika Serikat yang akan dirilis pada 16 Desember untuk mencari petunjuk baru terkait arah kebijakan moneter The Fed. PT Agung Podomoro Land Tbk menjual 100% saham di dalam PT Karya Pratama Propertindo yang tercatat sebagai pemilik dan pengelola Hotel Sofitel Bali Ubud. Ya, manajemen perusahaan menyebut transaksi penjualan memiliki dampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi finansial perusahaan. Emiten pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk menjual 100% saham di dalam PT Karya Pratama Propertindo kepada PT Puri Dibia Property dan PT Hartons Property Development. Manajemen menyampaikan bahwa Perseroan menjual seluruh saham milik Perseroan dan PT Kencana unggul sukses dalam PT Karya Pratama Propertindo. Merujuk laporan keuangan APLN per 30 September 2025, PT Karya Pratama Propertindo merupakan pemilik dan pengelola Hotel Sofitel Bali Ubud Resort and Spa. Jumlah aset PT Karya Pratama Propertindo sebelum eliminasi mencapai 301,93 miliar rupiah per kuartal 3 2025. Manajemen menyebut transaksi penjualan memiliki dampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi finansial Perseroan, di mana secara keuangan akan menambah posisi kas Perseroan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan serta akan mengurangi beban utang Perseroan. Selama periode 2017 hingga 2024 total terdapat 7 aset hotel, mal dan tanah yang telah dijual Perseroan dengan nilai sekitar 14 triliun rupiah. Sebagian besar hasil penjualan digunakan untuk membiayai proyek ataupun membayar kewajiban utang. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pelayaran PT Silo Maritime Perdana Tbk tengah bersiap memperluas bisnisnya di mana Perseroan melalui entitas anak berencana untuk membeli 1 unit kapal Very Large Gas Carrier senilai 80,5 juta dolar Amerika atau sekitar 1,41 triliun rupiah. Ya, Direktur PT Silo Maritime Perdana Tbk Hans Raymond Eka Jaya menjelaskan bahwa rencana pembelian kapal tersebut dilakukan oleh entitas anak yang telah memperoleh fasilitas kredit dari perbankan pada 10 Desember 2025.
Hans mengatakan penyelesaian transaksi masih menunggu pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam Memorandum of Agreement. Namun, manajemen optimistis rencana akuisisi kapal ini akan memberi dampak strategis bagi perseroan. Manajemen menilai ekspansi armada ini akan meningkatkan kapasitas angkut, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang penguatan pendapatan berkelanjutan di tengah meningkatnya permintaan pengangkutan gas. Adapun perseroan memastikan bahwa rencana pembelian kapal dan fasilitas pinjaman ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, legal maupun keberlanjutan usaha perseroan. PT AKR Corporindo Tbk diyakini akan mencatatkan pertumbuhan kinerja positif seiring meningkatnya permintaan lahan industri di kawasan ekonomi hijau JIIPE Gresik. Ya, pengembangan fasilitas kimia oleh Golden Elephant menjadi pendorong utama optimisme ini. Penambahan investasi dari Golden Elephant di KEK JIIPE Gresik mengukuhkan posisi kawasan tersebut sebagai destinasi strategis bagi produsen global. Akra menyerahkan tambahan lahan 20 hektar untuk pengembangan fasilitas kimia ramah lingkungan, termasuk produksi melamin, asam nitrat, dan amonium nitrat. Perusahaan asal Tiongkok itu juga tengah mengkaji pembangunan fasilitas amonia dan urea sintetis. Manajemen Akra menargetkan penjualan lahan 80 hingga 100 hektar di JIIPE pada tahun 2025. Anggapan bahwa permintaan kawasan industri terus menguat, terutama dari industri kendaraan listrik, logistik, dan manufaktur mendorong optimisme perseroan. Anggapan ini diperkuat oleh fasilitas pelabuhan, utilitas lengkap, serta kepastian lahan yang menjadi unggulan JIIPE atau JIPE. Walaupun terdapat gangguan operasional SPBU, AKR imbas terhambat impor BBM dampaknya dinilai minim terhadap pendapatan Akra, dan kekuatan segmentasi JIPE dinilai akan menjadi mesin pertumbuhan baru berkat margin tinggi dan pendapatan berulang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada tahap tinjauan teknis dalam proses aksesi OECD. Ya, pada tahap awal ini, pemerintah merinci keselarasan antara kebijakan nasional dan instrumen hukum OECD. Proses aksesi keanggotaan penuh OECD telah memasuki tahap peninjauan teknis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam kunjungan Sekjen OECD, fokus utama peninjauan saat ini berada pada sektor perdagangan dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas serta peran strategis keduanya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Erlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Kepres nomor 30 tahun 2025 sebagai amandemen atas Kepres nomor 17 tahun 2024 mengenai tim nasional aksesi OECD. Penyesuaian ini dilakukan agar struktur tim selaras dengan Kabinet Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga memperbarui platform INA OECD sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi digital dalam mempercepat proses aksesi. Aksesi OECD juga menjadi bagian dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 melalui program Astacita Diplomasi dan Diplomasi Ekonomi. Kemudian pemerintah sendiri telah memperbarui platform kita dalam aksesi OECD ini. Indonesia membuat platform digital yang disebut INA OECD untuk wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia. Jadi Indonesia seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Menpan, Ibu Rini, kita sudah menggunakan digital platform untuk mengaksesi OECD ini. Erlangga menambahkan keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses aksesi sendiri menuntut koordinasi erat antar tim aksesi nasional, sekretariat OECD, dan negara-negara anggota lainnya. Dari Jakarta, Raharjo Pat, mau tim liputan ID Action.